nama pribadi pemerintah kabupaten menghormati jalannya proses penegakan hukum yang ada. Bupati beserta semua. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu kan ya, Bupati Sidoarjo ya ketika mulai muncul ya deklarasi Prabowo usai rumah dinas digeledah ya. Ini kita lihat saja, Bupati Sidoarjo muncul di deklarasi Prabowo usai rumah dinasnya ya digeledah KPK. Ini anak Gus Ali ya. Sebelumnya 01. Apakah benar seperti itu begitu kan? Apakah tersandra? Nah, itu pertanyaan penting bagi kita begitu kan ya. Artinya kalau nggak salah mereka diusung oleh PKB begitu kan ya sejak tahun 2020 ya pada Pilbub ya pemilihan bupati di Sidoarjo. Tapi nampaknya sekarang ini begitu kan ya, karena rumah dinasnya digeledah dan sebagainya, maka bukan tidak mungkin mereka akan pindah haluan atau apa begitu kan. Ini anak ya Gus Ali soal Anies ya cerdas ya, Prabowo menang, Muhaimin bulet, Abah Goyon. Ini komentar-komentar dari Gus Ali begitu kan ya. Bahkan Bupati Sidoarjo muncul di deklarasi Prabowo usai rumah dinas digeledah KPK. Kenapa kok takut begitu kan ya? Artinya apa? Artinya selama ini kalau memang benar ya ngapain kita harus pindah haluan? Kan begitu logikanya begitu kan. Jadi saya rasa kalau takut apakah ya mengikuti rekam jejak Bu Hovifah dan sebagainya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira kalau tidak ada alat bukti misalnya begitu kan korupsi atau tidak, ngapain kita harus takut begitu kan ya, kira-kira seperti itu begitu kan. Tapi dalam asumsi ini banyak muncul spekulasi begitu kan di media sosial, kenapa kok digeledah dan sebagainya, ada apa begitu, padahal ya hanya digeledah ya rumah dinasnya begitu kan, bukan jadi tersangka begitu di situ begitu. Walau pantasan nggak dijadikan tersangka, padahal sudah ada tangkap tangan. Rupanya masih diperlukan untuk salam dua jari. Itu komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Jadi pada akhirnya orang sudah tahu begitu bagaimana ya soal sepak terjang dari Gus Mohdar ini begitu kan ya. Karena pada kenyataannya Gus Mohdar ini prestasinya sangat luar biasa loh. Jadi artinya apa? Ini artinya kalau digeledah ya bukan tidak mungkin ya siapapun di situ begitu. Dan bahkan ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ya kembali mengobok-gobok lingkungan Pemkab Sidoarjo kali ini. KPK menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdar Ali ya sebagai bupati di situ begitu kan. Ini katanya KPK sudah panen 4 koper ya katanya di situ begitu kan. Nggak tahu apa isinya, tapi yang jelas begitu mengatakan wah ini sudah digeledah rumah dinas. Ada yang mengatakan bahwa menemukan sejumlah uang dolar, terus kemudian berbagai sudah berkas-berkas sudah disita dan sebagainya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ini gimana begitu. Dan bahkan ini ya rumah dinas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdar digeledah KPK ya, mobil mewah dan apa ini ya, mari kita baca ini terlebih dahulu ya, maaf ya, digeledah ya, terus mobil mewah dan tumpukan uang tunai disita katanya begitu ya. Ini yang kita lihat bahwa apakah benar seperti itu begitu kan? Itu pertanyaan penting bagi kita begitu. Jadi kalau semisal ada sesuatu, ada indikasi dan sebagainya begitu, kenapa kok tidak diproses secara hukum? Dan itu negara kita loh begitu. Dalam artian ini demokrasi begitu kan. Tapi kalau tidak ada alat bukti ngapain juga begitu kan ya sampai geledah seperti ini. Lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membawa 4 koper setelah menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo ya Ahmad ya Muhdar Ali ya selama 2 jam di situ ya. Kemarin itu saya lihat dari guyonan dari Gus Ali itu saya tertawa banget begitu kan ya. Ketika Anies Baswedan ya ketika saat debat tak langsung kena begitu kan ya. Terus kemudian ya Caimin bulet ai katanya begitu kan ya. Prabowo yang menang katanya begitu. Guyonan-guyonan seperti itu sudah dianggap hal yang biasa bagi kami begitu. Tapi cukup nampaknya begitu kan ya. Kalau dikaitkan dengan hal ini begitu maka
apa namanya, orang berasumsi bahwa kenapa kok mesti takut dan sebagainya begitu kan. Ya pada kenyataannya adalah saya menganggap prestasi dari Gus Ali itu Gus Muhdar itu sangat luar biasa begitu kan ya. Di situ begitu kan. Karena mereka sudah aktif di apa namanya, di Ansor dan sebagainya begitu kan ya. Dan saya lihat bahwa ya biasa-biasa aja Gus Muhdar di situ begitu, tidak ada apa namanya, tidak ada yang panik dan sebagainya begitu kan. Tapi pada kenyataannya ya, yang mesti kita lihat adalah bagaimana dengan narasi-narasi yang katanya masih mendukung 02 dan tiba-tiba muncul ya mereka mendukung Prabowo Gibran. Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting begitu kan. Mari kita baca ini. Bupati Sidoarjo muncul di deklarasi Prabowo usai rumah dinas digeledah KPK. Ada apa begitu kan ya ini. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdar Ali muncul di acara selawatan ya, selawatan sekaligus deklarasi dukungan ya terhadap capres-cawapres ya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Padahal ketika KPK menggeledah rumah dinas kemarin Rabu ya, pria yang diakrab sapa Muhdar itu menghilang. Bahkan selawatan sekaligus deklarasi dukungan untuk Prabowo Gibran digelar ya pemimpin Pondok Pesantren Bumi Selawat Kiai Agus Ali Mansur atau Gus Ali yang merupakan ayah Gus Muhdar. Ya, bahkan acara bertajuk ya Derek Kiai Prabowo Gibran itu digelar di Kompleks Pesantren Bumi Selawat Sidoarjo, dipenuhi santri maupun masyarakat umum hingga pukul 16.20. Bahkan satu segi meski ya sedang hujan, ribuan masyarakat tetap hadir ya memadati acara ini. Mereka terlihat mengenakan kaos putih bertuliskan Prabowo Gemoy ya, Derek Abah Kiai. Nah, ini yang menjadi pertanyaan penting bahwa dengan adanya geledah seperti ini siapapun ya dia harus diproses secara hukum kalau memang ada tindakan. Tetapi kalau tidak ada tindak pidana ngapain begitu kan ya, geledah segala sana sini begitu. Pada kenyataannya adalah ini negara demokrasi dan ini negara hukum begitu kan. Siapa yang salah kita harus proses ya, kalau tidak salah ngapain kita harus apa namanya digeledah dan sebagainya. Itu pertanyaan penting bagi kita begitu. Sehingga soal masalah kampanye ini banyak seolah-olah di luar sana begitu kan, dalam konteks apa namanya di luar sana ya, selain konteks Gus Muhdar ini, maka apakah benar apa yang disampaikan netizen, banyak orang yang kemudian tersandra tiba-tiba mendukung Prabowo ya. Itu pertanyaan penting begitu kan ya. Kalau tersandra apakah banyak yang mendukung Prabowo? Yang jelas kalau Prabowo jadi apakah mereka aman? Ya tetap ya dengan asumsi orang bahwa Prabowo tidak akan membiarkan korupsi. Bahkan ya satu sisi Prabowo mengatakan kita akan bersatu melawan korupsi begitu kan. Jadi kalau kelihatan korupsi bukan tidak mungkin akan diproses secara hukum siapapun presidennya kan begitu. Karena dari Pak Ganjar, dari Prabowo, dari Anies Baswedan semuanya kalau ada yang apa namanya yang korupsi maka ditindak begitu kan. Maka Prabowo sangat-sangat mengatakan korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu kan. Ya, itu menurut ya Pak Prabowo. Tapi menurut Anies Baswedan kalau dia menjadi presiden ada korupsi akan dimiskinkan. Itu paling ngeri sekali begitu kan ya. Coba bayangkan, saya tanya kepada teman-teman ya siapapun begitu kan ya, ya ketik di kolom komentar ini begitu kan ya, mau pilih pemimpin yang mana? Ada calon presiden yang kemudian kalau korupsi dimiskinkan ya, kalau ada yang korupsi dimiskinkan. Terus kemudian ada orang calon presiden yang kemudian kalau ya biar tidak ada korupsi begitu kan ya, naik apa namanya gaji pejabat mau dinaikkan begitu kan. Apakah solusi yang paling efektif? Ya Pak Ganjar juga sama, kalau nggak salah dimiskinkan juga begitu kan ya. Ya akan dihukum di apa namanya seadil-adilnya katanya begitu kan. Tapi nampaknya rupanya yang masuk akal selama ini ya puluhan tahun ya, dari demokrasi ke demokrasi, dari pemimpin ke pemimpin gitu sampai Pak Jokowi 2 periode, kayaknya ini semakin banyak angka korupsi begitu kan ya. Itu semakin banyak di situ begitu kan. Pada kenyataannya wah ini gimana coba bayangkan begitu kan ya kalau seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat bahwa ya mesti kenapa tidak memberikan kesempatan kalau semisal ada yang korupsi begitu kan ya, tiba-tiba ya dimiskinkan ya, bukan apa namanya, bukan ini langkah yang baik sebenarnya begitu kan. Karena menjadi efek jerah begitu. Kalau dimiskinkan kan gampang begitu kan. Anak, istri ya, kalau sudah dimiskinkan juga repot juga begitu kan ya, memikirkan 2 kali. Tapi kalau hanya ya itu aja begitu kan, maka bukan tidak mungkin orang-orang yang melakukan korupsi dihukum 5 tahun ya, 10 tahun, tiba-tiba ada apa namanya remisi dan sebagainya sudah jadi 5 tahun dan sebagainya begitu, korupsinya miliaran dan sebagainya. Ini kan
tidak menjadi efek jera kepada siapapun di situ begitu. Maka disinilah yang menjadi efek jera di situ ya setidaknya ya dimiskinkan begitu. Itu baik begitu kan ya. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.